Baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai margin ya di dalam CSS. Jadi teman-teman langsung saja silahkan buka kode editornya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya. Lalu selanjutnya silakan buka folder yang telah kita buat di video-video sebelumnya ya. Ini foldernya belajar CSS, kemudian kita select folder. Lalu kita tunggu. Lalu kita buat file baru saja. Kita beri nama margin CSS. Kemudian extensionnya kita pakai HTML. Di sini kita buat struktur HTML-nya, title-nya kita rubah. Belajar margin CSS ya. Kita simpan lalu open with live server. Di sini kita besarkan saja. Sepertinya kurang besar. Oke, sudah. Lalu di sini sudah ada belajar margin CSS ya. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama kali adalah penggunaan dari margin itu sendiri ya. Kita akan gunakan tag P di sini. Lalu kita buat belajar margin CSS. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita inspect dulu ya. Jadi teman-teman, di dalam elemen HTML, di setiap elemen HTML itu ada default value-nya sendiri-sendiri ya. Contohnya untuk tag P ini sendiri, ini ada default value-nya untuk margin. Marginnya di sini ada 1 EM ya. 1 EM ini kira-kira 1 rem sama saja atau 16 px. Kalau kita sorot di sini nih ya. Tuh, marginnya 16. Kalau dilihat ya, 16. Kita buat style dulu ya di tag head-nya. Oke, sebelum itu saya akan buat div dulu di sini ya. Untuk membungkus elemen P-nya. Oke, mungkin saya akan buat span saja, jangan P ya. Supaya secara default dia tidak memiliki padding marginnya ya, maksudnya. Kemudian span di sini. Ini paragraf kedua. Kita simpan. Nah, di sini ya. Teman-teman ingat ya, untuk span ini dia secara default memiliki display inline ya. Makanya dia sejajar seperti ini, tidak ke bawah. Untuk teman-teman yang belum belajar mengenai display, silakan ya buka video, pelajari video di tutorial sebelumnya. Lalu untuk membuatnya menjadi ke bawah, kita akan buat text span ini memiliki display block ya. Simpan. Nah, dia akan ke bawah seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kalau kita lihat ya, di sini belum ada margin. Tuh, margin kosong, bordernya kosong ya, paddingnya juga kosong. Lalu kita akan berikan margin. Nah, margin itu propertinya ada beberapa cara ya sebenarnya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa tulis seperti ini, margin. Kemudian kita berikan nilai 10 px misalnya. Nah, maka akan memberikan efek untuk margin 10 px. Kalau kita lihat di sini, kita memberikan margin untuk atas, kanan, bawah, kiri, itu sama-sama 10 px ya. Dengan nilai yang kita berikan margin 10 px. Nah, kalau kita ingin memberikan hanya ke bawah saja, atau ke atas saja, atau salah satunya gitu ya, kita bisa memberikan di sini misalnya untuk ke bawahnya kita ingin 10 px begitu. Dan untuk samping kanan, kiri, atasnya itu kita kosongkan. Maka kita bisa kasih margin bottom 10 px. Maka di samping kiri, kanan, atas akan kosong. Yang akan memberikan efek hanya ke bawah saja. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Tuh, benar ya. Ini memberikan margin bottom sebanyak 10 px.
Selanjutnya misalnya margin top gitu ya. Ini untuk memberikan margin ke atas, yaitu misalnya kita berikan juga 10px, kita simpan, tuh akan memberikan 10px. Kemudian bisa margin left misalnya 12px, tuh berubah ya, 12px. Kemudian margin right misalnya ini 30px, simpan, tuh ya. Ini memang tidak akan memberikan efek karena kan di sebelah kanan tidak ada kontennya ya. Tuh, kalau kita lihat juga akan berfungsi seperti itu. Margin right-nya 30px. Selain nilai seperti ini yang bisa kita buat, kita juga bisa buat menggunakan min seperti ini ya, negatif margin. Misalnya margin bottomnya ingin kita kurangi. Oke, terlebih dahulu kita Ctrl Z ya untuk mengembalikan. Misalnya kita tetap 10px, kita simpan. Oke, secara default dia seperti ini. Misalnya kita ingin memberikan oh ini terlalu, jarak ke bawahnya terlalu jauh gitu ya, kita ingin dia ke atas gitu, kita bisa memberikan min seperti ini, kita simpan seperti itu. Misalnya lagi 5 deh. Nah, misalnya ingin seperti itu ya, itu bisa saja sama seperti yang tadi, margin left misalnya ya, misalnya 5px juga, tuh maka dia akan berada ke samping ya. Ini nilai untuk minnya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya sangat menghindari untuk nilai min ini ya, karena kurang bagus. Gunakanlah dia nilai yang positif ya, yang artinya nilai seperti ini, tidak memberikan nilai min seperti ini. Selain itu ada lagi nilai yang bisa kita berikan selain ini ya, yang ini yang memang kita berikan, tapi ada lagi nilai yang secara default langsung dihitung oleh si browsernya sendiri. Jadi kita tidak memberikan nilai seperti ini ya, yang memberikan nilai adalah si browsernya. Ini supaya lebih enak kita bawahkan saja seperti ini. Saya akan rubah di sini, kita berikan kelas ya, kelas tab 1 seperti ini. Lalu ini kita rubah, displaynya kita hapus, marginnya kita hapus. Saya akan berikan untuk lebar itu 100px, kemudian tingginya 100px juga ya. Backgroundnya kita berikan ini ya, blue violet. Kita simpan dulu ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi properti yang saya sebutkan tadi adalah sama ya, propertinya itu margin leftnya kita buat auto, kemudian margin right-nya juga sama, kita berikan auto, kita simpan. Tuh, lihat ya teman-teman, dia akan berada di tengah karena nilai auto ini secara otomatis akan memberikan efek atau memerintahkan si browser ya, bahwa untuk margin left-nya ke arah kiri, margin right-nya ke arah kanan, itu akan bernilai auto, dan kontennya akan berada di tengah. Ini kalau kita lihat box modelnya di sini, marginnya ya 292. Nah, di sini kita tidak berikan nilainya karena di sini sudah secara otomatis akan diberikan oleh si browser. Marginnya sama ya, 292. Selain ini juga ada nilai yang lain, yaitu kita bisa gunakan margin ini supaya lebih simpelnya ya, supaya dengan cara lebih cepatnya kita tidak harus menuliskan seperti ini, misalnya margin left, margin right, margin bottom, itu mungkin kebanyakan ya. Kita bisa tuliskan margin seperti ini, margin
Lalu kita bisa berikan di sini secara keseluruhan ya, untuk margin bottom, top, right, left itu di satu properti margin gini. Nah, value-nya adalah, kalau teman-teman ingat yang tadi ya, yang pertama kali kita berikan nilai seperti ini. Nah, maka otomatis akan memberikan nilai di atas ya. Kemudian kanan, bawah di sini ya. Kemudian sama kiri itu sama-sama 10px. Tapi ketika kita ingin memberikan nilai yang berbeda, misalnya kita ingin memberikan atas bawah ini 10px, tapi kanan kiri kita ingin 15px. Ya sudah, kita berikan di sini 15px seperti ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, atas bawah 10, kanan kiri 15 ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara membaca margin yang kita buat. Jadi nilai yang pertama ini untuk atas bawah, kemudian yang 15px ini untuk kanan dan juga kiri. Nah, selain itu juga kita bisa berikan nilai misalnya seperti ini ya. Nah, kira-kira bisa tebak apa tidak teman-teman, ini untuk nilai seperti ini bagaimana cara bacanya. Jadi untuk yang 10px itu untuk yang margin topnya ya, untuk yang bagian atas. Kemudian 15px ini untuk kanan dan juga kiri, artinya margin right dan juga margin leftnya. Nah, yang 20 ini barulah untuk yang margin bottom. Kalau kita simpan, oke, benar ya. Untuk yang atasnya margin top 10, margin bottomnya itu 20px ya. Kemudian kanan kirinya itu 15px. Kalau misalnya kita berikan lagi di sini kita 30px. Nah, kira-kira gimana cara bacanya? Jadi untuk yang 10px ini adalah margin topnya. Yang 15 ini dia akan berpindah ke margin yang right ya, sebelah kanan. Kemudian yang 20 ini untuk margin bottom, yang 30px untuk margin left. Jadi cara bacanya itu seperti arah jarum jam ya, ke kanan gitu. Atas, kanan, bawah, kiri. Kita simpan. Tuh ya, lihat teman-teman. 10 ya margin topnya, kanan 15, bawah 20, dan di samping kiri atau margin leftnya 30px. Oke, mudah-mudahan paham nih ya untuk materi di margin. Mungkin untuk margin ini cukup sekian ya. Selamat mencoba dan selamat mengekspor lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.